pasti punya alat elektronik yang satu ini, yaitu microwave. Kalau penonton di studio punya nggak nih microwave di rumah? Punya nggak, Bu? Punya? Punya. Hampir kebanyakan punya ya di sini ya. Di zaman modern sekarang sih microwave bukan suatu barang yang sulit didapat ya. Hampir di setiap rumah bisa pasti punya microwave ya. Betul, apalagi orang-orang yang memiliki mobilitas tinggi, inginnya yang efisien, praktis, instan, ya. Jadi tinggal masuk 1-2 menit langsung panas. Bisa langsung dihangatkan atau bisa membuat makanan juga nih, Dr. Boy, di dalam microwave. Bisa memasak juga dengan microwave. Tapi jadi lebih gampang. Lebih gampang. Lebih cepat. Tidak membutuhkan waktu banyak dan persiapan yang banyak pula akhirnya. Makanya microwave ini jadi solusi yang paling dicari oleh masyarakat modern saat ini. Iya, tapi perlu juga diperhatikan nih pemirsa ya, penonton ya. Jadi microwave ini memang orang takut, oh ini jangan-jangan ada radiasinya, bahaya nggak sih radiasinya? Pernah dengar nggak ada radiasi microwave? Pernah. Tapi tetap dipakai. Oh iya, ya nggak apa-apa Bu, aman Bu ya, karena radiasinya kecil sekali ya, hanya sekitar 5 miliwatt per sentimeter persegi, dan itu dengan radius 2 inci, itu biasanya akan menyebabkan panas ya, tapi kalau memang dalam radiasi yang berlebihan itu akan panasnya itu akan menjadi berbahaya buat kesehatan. Berarti memang kalau misalnya ada peraturan dari microwave-nya tidak boleh diletakkan persis menempel ke barang yang lain atau tembok, itu memang harus diikuti dengan baik, karena selain ada sirkulasi udara yang harus dilalui oleh microwave ini, tapi dia juga ternyata menimbulkan radiasi meskipun sedikit ya, sekitar 2 inci dari permukaan microwave. Masih aman ya, tapi kalau panas tentunya kita akan menjauh dengan sendirinya ya, karena itu alat itu memang menimbulkan panas ya, oleh karena panas tadi lah makanya makanan itu bisa matang di dalam microwave ini. Nah, yang perlu diperhatikan juga ini Dr. Raisa ya, pemirsa juga penonton ya di studio, ternyata untuk memanaskan makanan dalam microwave ini perlu dengan alat-alat yang khusus. Iya, jadi nggak semua bahan tuh boleh dimasukin ke dalam microwave. Biasanya kalau bawa pulang nasi bungkus langsung dimasukin nggak tuh ke microwave? Ada yang dipindahin dulu dong ke tempat. Tempatnya itu yang harus kita perhatikan. Nah, ini kita lihat kan, ini ada beberapa tempat. Ini yang paling aman adalah seperti ini ya. Jadi yang menggunakan bahan yang khusus untuk microwave, jadi anti panas. Tahan panas kacanya ya. Jadi kalau misalnya kena panas kacanya nggak pecah. Ya, ada beberapa jenis yang kalau misalnya kena panas dia bisa pecah. Jadi pilih yang tahan panas. Biasanya di situ ada tertera tulisannya microwave safe ya. Kemudian dia bisa untuk suhu yang cukup tinggi. Betul. Terus ada gambarnya tuh ya biasanya ya. Ada gambar microwave-nya ya. Nah, berarti penonton, Dok, saya nggak punya nih alat seperti ini. Oke, bagaimana? Oke, kita bisa siasati dengan tempat-tempat yang lain. Ini seperti plastik ini juga dia bisa digunakan untuk memanaskan makanan dengan microwave. Ya? Boleh. Ya, tapi biasanya ini kita tidak tutup. Nggak boleh ditutup tapi. Ya, kita buka atau atau kalau yang ditutupnya tapi dia ada lubangnya. Betul. Jadi sirkulasi udaranya akhirnya bisa berlangsung. Kemudian kalau nggak punya juga alat ini, bisa juga dengan menggunakan mangkok kaca. Ya, mangkok kaca. Cuman ini nggak boleh terlalu lama pemirsa. Ya, nah, ini biasanya berapa lama nih, saya mau nanya dulu sama ibu-ibu. Di rumah manasin makanan pakai yang begini? Beli? Berapa lama biasanya? Mana, Bu? 5 menit, Bu. Lama amat, 2 menit. 2-3 menit ya biasanya. Nggak 2 jam juga. Ya, berapa lama Dr. Raisa ini amannya? Amannya justru jangan lebih dari 1 menit. Ya, 1 menit aja pemirsa. 1 menit. Jadi ini hanya boleh dipanaskan untuk barang-barang yang memang tidak membutuhkan waktu lama. Ya. Dan sebaiknya dihindari. Nah, ini kita lihat kan, ini ada barang-barang yang memang dihindari digunakan untuk memanaskan. Kalau ini berarti masih boleh. Ini aman, masih aman. Yang di sebelah sini yang tidak boleh. Ingat. Ya, itu yang pertama kita bisa menghindari penggunaan styrofoam yang dimasukkan langsung ke dalam, karena bisa terbakar dong. Terbakar ya, pastinya terbakar. Ya, kemudian styrofoam ini juga kalau dikena pemanasan dia akan menimbulkan zat yang berbahaya buat kesehatan. Jadi itu harus diperhatikan. Jadi untuk styrofoam. Beracun dong. Kita masukin makanan sini yang ada makanannya akhirnya beracun, kita makan ya racunnya. Betul sekali. Kan? Ya, dan kemudian ini yang dari bahan plastik ya. Nah, ini tentunya meleleh dia kalau dimasukkan dalam microwave. Betul. Selain meleleh, dia juga ini kan bukan plastik yang untuk dipanaskan juga kan ya. Seperti tadi. Seperti ini ada kode-kodenya di sini. Ya, ini tidak boleh dimasukkan ke dalam microwave. Ya, oke. Nah, kemudian kalau ada makanan ya, ibu-ibu ini kalau masukin makanan biar cepat panas dikasih dengan aluminium foil. Ya, itu hati-hati, jangan dimasukkan ke dalam microwave. Kalau dimasukkan microwave ini akan meledak ya microwave-nya. Ya, jadi benda-benda logam. Ada listrik di sini ya. Jangan masukkan panci ya, jangan masukkan. Kemudian kalau ibu-ibu punya mangkok, kemudian di situ ada yang mungkin motif-motif yang ada perak-peraknya. Nah, itu juga hati-hati ya. Bisa jangan masukkan sendok juga. Ya, sendok, garpu.
Wah. Termasuk situ hati-hati, dia bisa berbahaya menyebabkan juga. korslet nantinya ya. Selain microwave-nya. panasnya akhirnya berlebihan, rusak nanti microwave-nya. Ya, Dr. Reza, ternyata radiasi dari microwave ini kecil sekali, hanya sekitar 5 miliwatt per sentimeter persegi dengan radius 2 inci dari alat microwave ini. Tapi sekali lagi kalau paparan itu berlebihan, ini akan berbahaya bagi kesehatan jaringan yang ada di sekitar microwave tersebut. Ya. Maksudnya kalau kita deket-deket nih ya, dok ya? Deket-deket. Ya, kita deket-deket microwave, kemudian bisa terkena apa tuh dampaknya? Ya, jadi kalau terutama di mata nih ya, kadang-kadang kalau kita mata ini aliran darahnya tidak sebanyak di jaringan tubuh yang lain. Sehingga kalau dengan mata alirannya tidak banyak, maka panas yang berlebihan tadi itu akan berbahaya buat mata kita. Wah, berarti hati-hati buat yang suka ngintip-ngintip nih. Microwave-nya lagi muter, terus diintip-intip. Ya, itu juga. Ya, kemudian juga daerah testis ya. Jadi untuk pria nih, untuk bapak-bapak nih ya, kalau ada microwave sedang hidup, sedang menyala, jangan dekat-dekat dengan testis, karena testis ini organ reproduksi. Kalau dia panas, maka panas itu akan menyebabkan gangguan pada fungsi reproduksi pada testis terutama. Oke, berarti harus itu ya, waspada ya. Itu diwaspadai, dan betul. memang nih kecelakaan yang paling sering terjadi justru karena akibat panasnya yang terlalu tinggi dari microwave ini, bukan karena radiasinya. Karena tadi ya radiasinya ternyata hanya sedikit sekali. Sekitar 2 cm saja, 2 inci saja. Jadi paling amannya Dr. Reza ya, pemirsa ya, kalau lagi masak microwave hidupkan tinggal aja. Iya. Ya, nanti kalau udah bunyi ting, baru deketin lagi. Ya, iya, baru setelah itu kita makan. Lagi. Baik. Iya, itulah tadi beberapa tips untuk Anda pemirsa di rumah bagaimana menggunakan microwave dengan cara yang aman dan tentunya tetap sehat buat tubuh kita. Ya, ini karena tadi Nindi sedang menyusui. Kemana nih? Oh, lagi nyusui ya. Saya mau lihat dulu apakah sudah selesai nih menyusui kanaranya ya. Sesaat lagi kami akan segera kembali. Jadi tetap di Dr. Oz Indonesia. Jangan lebih dari 4 jam pemirsa ya. Kalau lebih dari 4 jam itu nanti akan tumbuh bakteri, tumbuh kuman yang akan menjadi tidak sehat buat makanan tersebut.